Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kaifa halukum ya tullabi wa talibati? Atamanna an takunu fi sihhatin wa afiyatin tammatin أينما كنتم. نلتقي مجددا في تعلم اللغة العربية عن بعد، وفي هذه الفرصة الثمينة والطيبة إن شاء الله سأتكلم عن شيء مهم في مهارة الكلام، وهو النبر والتنغيم. النبر والتنغيم. النبر هو نطق مقطع معين بقوة وجهد أعظم من المقاطع الأخرى المجاورة له في الكلمة أو في الجملة. أما التنغيم فهو درجات الصوت أو طبقاته على المستوى الكلمة أو jumlah. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang satu hal penting, tentang hal yang berhubungan dengan maharatul kalam, yaitu masalah nabr dan tanghim. Secara singkat, gambaran globalnya nabr dan tanghim ini adalah intonasi dari kata atau kalimat. Masing-masing bahasa mempunyai intonasi tersendiri. Bahasa Indonesia berbeda dengan bahasa Inggris, dengan bahasa Perancis, dan begitu juga dengan bahasa Arab. Ketika kita mengucapkan suatu bahasa, tentunya kita juga harus mempelajari intonasi bahasa tersebut. Ketika kita mengucapkan bahasa Arab dengan intonasi bahasa Indonesia, atau kita berbicara bahasa Inggris dengan intonasi Indonesia, tentunya akan terjadi permasalahan di situ. Ketika kita berbicara dengan orang Arab, semisal menggunakan intonasi bahasa Arab, tentunya akan terjadi pemahaman yang tidak secara langsung. Jadi orang Arab akan menanyakan sekali lagi apa maksud dari kita. Yang pertama adalah nabr. Nabr ini adalah stressing atau tekanan, penekanan dalam baik itu dalam kata, atau dalam kalimat. Nabr fil kalimah. Contohnya adalah ketika kita mengucapkan kata ghafar. Kata ghafar. Ghafar. Jadi tekanannya ada pada gha. Istaghfar. Penekanannya ada pada taw. Istaghfar. Kemudian istighfar, penekanannya ada pada fa. Mustaghfirun, tekanannya ada pada run, pada bagian yang paling akhir. Atau kalau kita ambil contoh pada jumlah, Ahmad rajulun nasyid, tekanannya ada pada kata Ahmad. Contoh lain, hal safara Muhammad safara, tekanannya ada pada kata safara. Itu tentang nabr. Yang kedua adalah tentang tanghim. Tanghim ini adalah nada. Jadi ketika orang berbicara itu ada musiknya, ada nadanya. Ada nada rendah, nada tinggi, ada nada rendah.
Ini penting. Kapan kita menggunakan nada tinggi, kapan kita menggunakan nada rendah. Muhammad najihun. Muhammad najihun. Beda. Muhammad najihun. Muhammad najihun. Beda. Jadi tergantung kita ingin memberikan nada tinggi di mana, tentunya itu akan berpengaruh pada maksud dari kita mengucapkan kalimat tersebut. Muhammad najihun. Muhammad tinggi, najihun rendah. Jadi kita memberikan nada tinggi pada Muhammad. Jadi yang perlu diperhatikan ya Muhammadnya itu. Najihun, kita ketika memberikan tinggi pada najihun, tentunya yang diperhatikan adalah kata najihun. Ya tergantung kapan kita maksud kita berbicara tersebut. Cara mudah untuk mengetahui, mempelajari nabar dan naghm ya dengan memperhatikan orang Arab ketika berbicara. Jadi mungkin kita bisa melihat kartun-kartun atau film-film Arab, tentunya yang fusha, bagaimana mereka berbicara itu, intonasinya bagaimana, sehingga kita sudah tidak berbicara seperti ketika kita berada di pesantren. Yang banyak saya jumpai itu ya kalau ada obrolan antara mahasiswi, kaifa haluki ya ukhti. Jadi masih menggunakan nada bahasa Indonesia. Apa kabarmu? Nah, semacam itu. Nah, itu tidak ada dalam bahasa Arab. Nada yang semacam itu atau tekanan yang semacam itu ketika berbicara tidak kita ketemukan bahasa Arab. Kalau masih sebatas kaifa haluki ya mungkin masih bisa dipahami. Tetapi kalau itu dalam hal berbicara dan sebagainya, ya itu akan menjadi gap dalam dalam satu obrolan. Ya, itu yang ingin saya sampaikan, yaitu ketika dalam berbicara kita harus mengikuti bagaimana orang Arab itu berbicara, nagomnya atau tanghimnya dan nabarnya. Saya kira itu materi kita kali ini. Semoga bermanfaat dan semakin mahir dalam berbahasa Arab. Aktafi bihadzal qadr. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.